Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana AZ, NIM 18505244007. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT sebagai media pembelajaran kejuruan, di mana PPT sendiri berguna untuk membantu para pendidik dalam menyampaikan materi yang akan dibahas. Teman-teman bisa mengamati PPT yang saya buat, di mana di dalam PPT yang saya buat terdapat berbagai macam fungsi yang memudahkan dalam menyampaikan materi yang akan saya bahas. Berikut ini merupakan PPT yang saya buat untuk melengkapi tugas dari media pembelajaran kejuruan, di mana kita mencari tahu apa sih fungsi dan kegunaan dari PPT sendiri yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi yang terdapat dari PPT itu sendiri. Saya tampilkan. Pada tampilan awal, terdapat beberapa animasi sebelum menampilkan slide awal. Nah, kita coba keluar. Kita coba balik lagi ke slideshow. Bisa dilihat sendiri, itu merupakan tampilan awal dari PPT yang saya buat. Nah, di dalam PPT yang saya buat, tampilan awal ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya ada tombol menu, tombol keluar, dan tombol-tombol yang dapat digunakan untuk menuju materi yang akan dibahas. Nah, di dalam mata kuliah praktikum kayu, terdapat beberapa bagan, di antaranya ada tujuan, definisi, fungsi-fungsi furnitur, jenis-jenis furnitur, bahan-bahan, finishing, penutup, dan referensi. Nah, fungsi dari menu sendiri itu adalah untuk menampilkan tampilan awal ketika kita sudah berlanjut ke materi yang akan kita bahas. Dan untuk keluar sendiri itu berfungsi untuk mengembalikan posisi awal dari PPT sebelum di slideshow atau end slideshow. Nah, untuk bagan-bagan materi ini merupakan tombol-tombol yang dapat ditekan di setiap materinya, dapat ditekan itu mampu menampilkan slide yang akan dibahas sesuai materi yang akan dibahas. Nah, di sini terdapat 8 materi yang akan saya bahas pada mata kuliah ini. Mata kuliah Praktikum Kayu jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, disusun oleh saya sendiri yaitu Ilham Maulana AZ. Baiklah, saya langsung coba ke tombol tujuan. Saya coba klik. Nah, waktu mau menampilkan tampilan awal pada bagan tujuan, itu terdapat animasi yang membuat tampilan itu tidak monoton. Jadi kita coba lagi di bagian menu. Nah, setiap mau menampilkan slide baru, dia akan muncul animasi-animasi yang membuat PPT ini menarik disampaikan. Nah, di sini kita akan coba balik ke tujuan. Pada tujuan praktikum kayu untuk mengetahui pengertian dari furnitur, untuk mengetahui fungsi-fungsi furnitur, yang ketiga untuk mengetahui jenis-jenis furnitur, yang keempat untuk mengetahui bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan furnitur, yang kelima untuk mengetahui jenis-jenis finishing furnitur yang digunakan dalam pembuatan furnitur. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian kedua. Kita tinggal klik saja tombol pada definisi, karena tombol-tombol ini sudah disetting agar dapat menuju ke slide yang akan dibahas. Kita lanjut ke definisi. Di definisi sendiri itu ada animasi yang saya bilang tadi. Sebelum menampilkan slide baru akan muncul animasi yang membuat PPT ini menarik. Nah, saya akan bacakan definisinya, yaitu mebel atau furnitur adalah perlengkapan rumah yang mencangkup semua barang seperti kursi, meja, dan lemari. Mebel berasal dari kata movable yang artinya bisa bergerak
Pada zaman dahulu, meja, kursi, dan lemari relatif dan mudah digerakkan dari batu besar, tembok, dan atap. Sedangkan kata dari furniture berasal dari bahasa Prancis yaitu fourniture. Pada tahun 1520 sampai 30 Masehi, furniture mempunyai asal kata fournir yang artinya furnace atau perabot rumah atau bisa juga dibilang ruangan. Selanjutnya saya akan menampilkan bagian materi yang fungsi-fungsi furniture. Saya akan coba mengklik apakah akan pindah ke slide materi yang akan dibahas. Nah, slide yang akan dibahas akan muncul sesuai dengan bagian-bagian materi yang saya klik. Di sini tadi saya mengklik fungsi-fungsi furniture. Nah, muncullah slide fungsi-fungsi furniture. Saya akan membacanya. Fungsi furniture tak hanya sebagai barang pengisi rumah tinggal, tapi juga melengkapi aktivitas orang dalam suatu apartemen atau bangunan. Dengan adanya furniture di dalam suatu ruangan mampu memberi nilai lebih pada suatu bangunan. Untuk menciptakan suatu ruang yang menarik, furniture harus memiliki estetika atau keindahan dan nilai seni desain yang mampu memberikan suasana ruang yang nyaman. Nah, kita bakalan lanjut ke jenis-jenis furniture. Kita akan coba mengklik apakah ketika kita ngeklik jenis-jenis furniture akan muncul slide dengan pembahasan yang sama. Kita coba klik jenis-jenis furniture. Seperti tadi, untuk menampilkan slide-slide berikutnya mempunyai animasi-animasi yang membuat PPT ini menarik. Nah, di jenis-jenis furniture itu sendiri terdapat 3 macam, yaitu furniture built-in, furniture knockdown, furniture mobile. Di mana furniture built-in merupakan furniture yang dipasang mengikuti keadaan suatu ruang dan setelah terpasang tidak mungkin untuk digeser atau dipindahkan. Furniture knockdown merupakan furniture yang mudah dibongkar pasang, sedangkan furniture mobile yaitu furniture yang dapat bergerak dan mudah dipindah-pindahkan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian materi, yaitu bahan-bahan furniture. Kita akan klik bahan-bahan furniture. Apakah akan muncul slide pada bahan-bahan furniture? Nah, berarti settingan pada bagian-bagian tersebut sudah pas, sehingga ketika kita mengklik beberapa tombol di sini akan muncul materi yang akan kita bahas. Nah, di bahan-bahan furniture sendiri ada 4. Di antaranya ada kayu solid, kayu lapis, kayu blockboard, kayu MDF. Nah, kenapa ada bagian next di atasnya? Berarti bahan-bahan furniture mempunyai 2 slide, di mana tidak hanya bahan-bahan yang tertera di slide pertama itu merupakan bahan dari furniture, tetapi masih ada bahan-bahan furniture lainnya yang terdapat pada slide kedua. Nah, disinilah kita menekan tombol next, di mana tombol next akan melanjutkan bahan-bahan furniture ke slide berikutnya. Kita coba tekan. Nah, di sini akan muncul bahan-bahan furniture yang selanjutnya dari 4 bahan-bahan tadi. Ada particle board, thick block. Nah, di sini nggak ada lagi tombol-tombol yang untuk menampilkan slide selanjutnya. Berarti kita tinggal muncul ke penutup, finishing. Kita lanjut ke bagian dari finishing. Nah, kita tinggal klik finishing. Nah, akan muncul materi mengenai finishing. Saya akan menjelaskan mengenai finishing furniture. Finishing furniture ada 2, lapisan transparan, lapisan non-transparan. Di mana lapisan transparan ada politur, nitrocellulose, melamik, polyuretan, water base, dan untuk lapisan non-transparan ada finishing melamin, cat duko, laminate, veneer, PVC, dekosif, takon, dan HPL. Selanjutnya kita lanjut ke bagian akhir, yaitu dari PPT ini adalah penutup dan referensi. Nah, kita tekan bagian penutup, apakah materi ini akan pindah ke bagian akhir dari PPT. Nah, dari yang kita lihat, ketika kita tekan semua bagian-bagian yang sudah disetting, itu
sudah menuju ke slide yang akan dibahas. Di sini kita lanjut ke bagian referensi. Nah, dari PPT yang tadi saya buat, itu saya mengambil beberapa referensi dari Medianality, Script, dan library Binus. Disinilah saya mendapatkan hasil-hasil dari materi-materi yang saya buat sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana sih caranya agar kita dapat menampilkan bagian-bagian yang sudah kita jelaskan? Kita tinggal menekan salah satu tombol menu yang ingin kita tinjau lebih lanjut. Contohnya kita menekan fungsi-fungsi furnitur. Nah, akan menampilkan slide pada fungsi-fungsi furnitur. Ketika kita ingin menampilkan tampilan awal dari PPT tersebut, kita tinggal mengklik tombol menu pada bagian kiri bawah. Kita coba klik, maka akan menampilkan tampilan awal dari PPT yang saya buat. Untuk mengembalikan PPT dalam keadaan semula, kita tinggal mengklik tombol keluar, akan mengeluarkan kita dari slideshow dan menampilkan tampilan awal ketika kita menampilkan file PPT sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.